Kami dari unit 29, perkenalkan nama saya Pradipta Evan Aldianto dari jurusan Teknik Industri 2017. Perkenalkan, saya Elsantika Amelia Sindia Nurmaya dari jurusan Teknik Lingkungan 2017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaibul Mabrudi dari Prodi Akuntansi 2017. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur. Saya dari jurusan Hukum Islam 2017. Perkenalkan, nama saya Anisha Nur Maharani dari jurusan Ilmu Hukum 2017. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Wibawanti dari jurusan Ilmu Kimia 2017. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila Chandra Mukhtar dari jurusan Psikologi 2017. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Apralia Diktasari, jurusan Akuntansi 2017. Halo, kami dari KKN Unit 29 akan menyampaikan edukasi mengenai bagaimana cara memaksimalkan lahan kosong untuk budidaya sayuran dengan teknik tumpang sari. Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja karena dilanda pandemi. Disebut pandemi karena menyerang banyak negara, bukan hanya negeri kita tercinta saja, yaitu Indonesia. Virus yang sedang ramai diperbincangkan yaitu coronavirus atau biasa disebut COVID-19, virus yang menggemparkan jagat raya karena penyebarannya yang cepat sekali serta jangkauannya luas. Nah, untuk meminimalisir penyebarannya, pemerintah sudah menerapkan program di rumah aja. Oleh karena itu, kondisi sekarang ini mengakibatkan banyak orang yang bekerja dari rumah atau biasa disebut work from home, dan bahkan sudah di PHK dari perusahaan sehingga kehilangan sumber penghasilan. Selain itu, kelamaan di rumah juga membuat sebagian orang jenuh dan tidak produktif. Melihat masalah tersebut, kami langsung memutuskan untuk mencoba membantu masyarakat menemukan jalan keluar yang tepat, yaitu dengan bercocok tanam, dengan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih harus bercocok tanam? Karena dengan bercocok tanam artinya kamu sudah berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual hasil panen yang didapat. Ada banyak sekali metode tanam, namun kami tidak akan menjelaskan semuanya. Yang pertama ada pertanian monokultur, pertanian yang hanya menggunakan satu jenis tanaman saja. Selanjutnya pertanian polikultur, merupakan pola tanam yang menanam banyak jenis tanaman di satu lahan. Kami akan berfokus pada teknik tumpang sari. Tumpang sari itu apa sih? Tumpang sari adalah pola tanam dengan menanam lebih dari satu jenis tumbuhan pada waktu yang sama dalam satu tempat. Keunggulan tumpang sari diantaranya pemanfaatan lahan kosong di sela-sela tanaman pokok, resiko gagal panen kecil karena terdiri dari beberapa tanaman, serta peningkatan produksi total persatuan luas. Beberapa jenis tanaman yang cocok ditumpang sarikan. Di antaranya ada jenis bawang-bawangan, wortel, mentimun, daun bawang, sawi, jagung, lobak, cabai, yang terakhir tomat. Dan kami memilih 3 tanaman dari yang saya sebutkan tadi, yaitu sawi, daun bawang, serta cabai. Tanah yang akan ditanami sayuran harus digemburkan terlebih dahulu dengan cara dicangkul seperti ini, sehingga aerasinya dapat berjalan dengan baik dan zat-zat beracun yang ada di tanah juga akan hilang. Dan dibentuk menjadi bedengan seperti berikut ini. Setelah itu diberikan pupuk kandang sebanyak 400 gram per meter persegi yang disebarkan secara merata di permukaan bedengan. Dan jangan lupa untuk disirami dengan air. Selanjutnya, melubangi tanah untuk ditanami sayuran dengan mengikuti pola tumpang sari.
Penanaman sayuran dimulai dari bagian tengah bedengan yang ditanami dengan sayuran cabai. Dan dilanjutkan dengan menanam sawi di bagian kanan dan bagian kiri cabai. Setelah itu, daun bawang ditanam di antara sayuran sawi yang juga berada di bagian kanan dan bagian kiri dari cabai. Dan jangan lupa untuk rajin menyiramnya setiap pagi dan sore hari. Nah, supaya nggak bingung, di sini sudah ada sketsa untuk penanaman sayuran dengan teknik tumpang sari. Selamat mencoba! Budidaya sayuran dengan teknik tumpang sari itu ternyata mudah dilakukan ya. Bisa dilakukan di sawah dan terlebih lagi jika kita memanfaatkan lahan pekarangan di rumah yang kita miliki. Melakukan budidaya sayuran ini juga tidak perlu membutuhkan lahan yang terlalu luas, dan juga kita dapat menanam berbagai macam sayuran sesuai kebutuhan kita. Melakukan budidaya sayuran ini bisa dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan. Seperti beberapa masyarakat di Sleman, Yogyakarta ini, mereka telah memanfaatkan lahan pekarangan di rumahnya untuk budidaya sayuran pangan. Yuk, kita simak cerita dari mereka. Perkenalkan, saya Bapak Ismo dari Sleman, Jakarta. Kebetulan kita mempunyai lahan kosong sedikit, tidak terlalu luas, namun kita usahakan memanfaatkannya. Ini saya menanam ada beberapa, ada kacang panjang, terong, sawi, lombok, dan tomat. Ini seharusnya air mayur lah. Lahan tidak seberapa luas ini bisa menghasilkan sayuran yang lah keluarga dan dibagi ke tetangga di kanan itu. Karena mungkin pada saat pandemi ini butuh sekali untuk membantu ketahanan pangan di lingkungan saya, terutama di sekitar tempat tinggal saya. Nama saya Suprihanti, alamat Bedak, Sidoarjo, Ngagel, Sleman. Ini yang saya memanfaatkan karangan saya yang masih kosong. Ada cabai, ada tomat, ada sawi, ada terong. Itu hasilnya untuk membeli bahan rumah itu loh, yang bisa belanja di warung. Masalah kalau corona lah nggak boleh itu keluar nah, masalah itu. Wah, asyik ya melakukan budidaya sayuran di lahan pekarangan rumah. Walaupun lahan pekarangan rumah yang kita miliki itu tidak terlalu luas, namun jika kita memaksimalkannya dengan baik, yaitu contohnya dengan budidaya sayuran ini, maka akan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dengan teknik tumpang sari, langkah-langkah penanamannya pun cukup mudah, dan hasil panennya tentu juga beragam. Jadi, mari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, maksimalkan lahan pekarangan di rumah untuk budidaya sayuran. Memang video teknik tumpang sari ini sangat cocok untuk panduan kita dalam melakukan budidaya dengan tanam tumpang sari. Karena di sini disebutkan bagaimana caranya dimulainya dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan hingga masa panen dan masa pasca panen. Jadi setelah melihat
cara bercocok tanam sistem tumpang sari dalam hal ini bagi saya itu sangat bermanfaat sekali. Pertama yang jelas kami mendapatkan ilmu tentang tata cara bercocok tanam yang benar dan yang baik, karena bercocok tanam dengan sistem tumpang sari itu sendiri itu sangat memberikan keuntungan. Sekian Video dari KKN Unit 29. Semoga ilmunya Dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.